Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Seperti biasa di awal pekan ini atau di hari Senin ini, saya akan mereview bagaimana penampilan dari para pemain kita bersama klubnya masing-masing ya. Terutama para pemain timnas kita yang bermain abroad di luar negeri, khususnya di Eropa. Kita mulai dari Jerman terlebih dahulu ya, di mana ada Kevin Dix bersama klubnya Borussia Mönchengladbach akhirnya terus mencatatkan tren positif ya setelah mereka mulai bangkit ketika di kompetisi DFB Pokal. Lalu setelah itu mereka berlanjut ke Bundesliga menghadapi Saint Pauli, dan di akhir pekan kemarin tren positif mereka dilanjutkan ketika menghadapi FC Köln dalam laga yang bertajuk Derby Rhine ya, atau Rhine ya. Koreksi kalau saya salah. Di laga bertajuk Derby ini tentu Kevin Dix bersama timnya Borussia Mönchengladbach berhasil menang dengan skor yang cukup telak 3-1 ya, dan Kevin Dix di laga tersebut berhasil mencetak gol perdananya bersama klubnya Borussia Mönchengladbach. Ini benar-benar sangat spesial. Gol perdana Kevin Dix dicetak di laga derby yang cukup panas ya. Memang kalau kita lihat di laga tersebut benar-benar sangat luar biasa. Mönchengladbach seperti biasa tentu bermain dengan pakem 3 back ya, dan Kevin Dix berposisi sebagai center back sebelah kiri, dan Kevin Dix keluar sebagai man of the match. Tentu di laga tersebut Kevin Dix juga sering terjadi gesekan-gesekan panas lah dengan para pemain FC Köln ini, karena ya ini adalah pertandingan derby gitu. Dan tentu saat ini dengan kemenangan tersebut Kevin Dix bersama klubnya Mönchengladbach sudah mulai keluar dari zona degradasi, sementara Mönchengladbach naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara Bundesliga dengan raihan 9 poin. Tentu ini adalah hasil yang sangat positif didapat oleh Kevin Dix bersama rekan-rekannya, dan mudah-mudahan Kevin Dix bersama Mönchengladbach ini terus melanjutkan tren positifnya di laga-laga selanjutnya. Dan nanti kita akan ketemu lagi melihat bagaimana penampilan Kevin Dix di Bundesliga ataupun di kompetisi yang lain bersama Mönchengladbach itu 2 minggu ke depan ya, karena di minggu nanti itu akan ada jeda internasional atau FIFA Matchday gitu. Lalu kita beralih ke Italia ya, di mana tentu Bang Jay ya bersama klubnya Sassuolo datang ke markasnya Atalanta, tentu dengan harapan bisa membawa hasil positif, dan terbukti di laga tersebut Bang Jay bersama rekan-rekannya berhasil membawa Sassuolo meraih 3 poin dengan skor cukup telak juga 3-0 ya. Sangat luar biasa bagaimana Bang Jay kembali duet bersama tandemnya di center back yaitu Muharemovic, dan tentu penampilan Bang Jay sangat luar biasa ya. Terlebih dia benar-benar menjaga pertahanan Sassuolo, membantu clean sheet Sassuolo atas Atalanta, dan juga ada salah satu momen yang sangat krusial bagaimana intercept dia setelah penjaga gawang dari Sassuolo ini tidak mampu menghalau tendangan dari Ademola Lookman yang cukup keras, tetapi masih ada Bang Jay untuk melindungi gawang dari kebobolan, dan bola hasil syuting dari Ademola Lookman itu ditahan oleh tandukan Bang Jay. Sempat terjadi mungkin sedikit pusing kali ya, karena memang cukup keras juga itu tendangan, dan bahkan kalau misalkan teman-teman menonton itu mata kiri Bang Jay itu sebelah bawahnya ada lebam ya. Apakah itu hasil dari menahan tendangannya Ademola Lookman? Ternyata itu bukan. Jadi memang lebam di mata sebelah kiri itu memang dari laga-laga sebelumnya juga sudah kelihatan itu. Jadi itu bukan karena hasil dari menahan tendangan Ademola Lookman. Dan Bang Jay tentu mendapatkan rating yang sangat bagus di pertandingan tersebut, benar-benar solid bersama tandemnya si Muharemovic ini. Jadi memang sangat cocok ya duet Bang Jay dengan si Muharemovic ini untuk menjaga lini pertahanan dari Sassuolo. Tentu dengan kemenangan ini
Ini menjadi modal yang cukup bagus juga untuk Sassuolo ya. Setelah sebelumnya memang di 3 laga sebelumnya menderita kekalahan 3 kali beruntun menghadapi AS Roma, Cagliari dan juga Genoa. Terutama menghadapi Genoa, Bang Jay mendapatkan kritik cukup keras juga dari fans Sassuolo ya. Itu kita harus terima memang karena di laga sebelumnya menghadapi Genoa memang penampilan dari Bang Jay kurang maksimal gitu. Jadi sering kali kalah duel, terutama di duel bola udara gitu ya. Tapi di pertandingan semalam menghadapi Atalanta benar-benar Bang Jay menjawab keraguan dari fans tersebut dan membawa pulang 3 poin dengan cukup meyakinkan ya, dengan skor 3-0. Lalu masih di Serie A tentu ada Kang Emil ya, Emil Audero kembali tampil bersama klubnya Cremonese menghadapi Pisa, tetapi sayang sekali Cremonese harus kalah dengan skor tipis 1-0. Padahal Emil Audero tampil sangat luar biasa, melakukan 5 penyelamatan di posisi penjaga gawang dan mendapatkan rating cukup baik juga ya. Tetapi sayang sekali tentu dengan maksimalnya penampilan dari Emil itu tidak membantu untuk terhindar dari kekalahan atas Pisa. Ya, ini Cremonese ini saat ini sudah mulai menurun nih di pekan ke-11 ini. Karena memang jika kita melihat rating dari para pemain Cremonese tentu ya ini yang ada masalah ini lini pertahanannya nih. Lini pertahanannya sedikit agak keropos sehingga mampu ditembus oleh para pemain depan dari Pisa. Dan tentu selanjutnya Cremonese ini akan menghadapi lawan yang berat di laga selanjutnya, yaitu akan menghadapi AS Roma ya. Sementara Bang Jay bersama Sassuolo itu akan menghadapi tim asuhannya Alberto Gilardino, yaitu Pisa ya. Dan ya kita akan menantikan laga-laga tersebut di 2 minggu ke depan. Lalu kita bergeser ke Belanda ya, di mana di Eredivisie tentu ini sangat luar biasa pertandingan tadi malam. Setelah di laga sebelumnya di kompetisi Eropa, Dean James dan klubnya Go Ahead Eagles menderita kekalahan atas Red Bull Salzburg. Dan di akhir pekan ini Dean James bersama klubnya Go Ahead Eagles tentu mendapatkan lawan yang cukup berat juga, sang pemuncak klasemen sementara Eredivisie yaitu Feyenoord ya. Tetapi di laga tersebut benar-benar Dean James tampil sangat luar biasa menghadapi gempuran para pemain dari Feyenoord. Seperti biasa Dean James tampil di sisi kiri pertahanan Go Ahead Eagles dan tampil sama 90 menit. Dan yang paling penting adalah Dean James mencetak gol di menit akhir untuk memberikan kemenangan bagi Go Ahead Eagles. Dan gol tersebut benar-benar sangat luar biasa dilakukan oleh Dean James dengan melakukan soloran yang sangat luar biasa. Dikejar oleh pemain Feyenoord nomor 23 tuh, lalu di kotak penalti dia mengecoh pemain Feyenoord tersebut dan akhirnya dia melakukan shoot yang tidak bisa di save oleh kiper. Dan itu membuat Go Ahead Eagles berhasil mengamankan 3 poin atas sang pemuncak klasemen. Dan atas kekalahan tersebut, Feyenoord dari Go Ahead Eagles, Feyenoord harus turun ke peringkat 2 dan disalip oleh PSV. Sangat luar biasa ya. Lalu di laga lain tentu Fortuna Sittard menghadapi Heerenveen, di mana Justin Hubner bermain dan masuk dari bangku cadangan. Masuk di menit ke-75, berkontribusi juga bagi klubnya untuk mempertahankan keunggulan 2-0. Dan sangat luar biasa walaupun bermain hanya beberapa menit, tetapi Justin Hubner berkontribusi di lini pertahanan. Tentu juga ada sapuan dan intercept yang dilakukan oleh Justin Hubner, dan ada juga sedikit terjadi ketegangan gitu dengan para pemain Heerenveen ini. Ya seperti biasa, El Preman ini tentu tidak takut dengan lawan-lawan siapapun. Jadi siapapun lawannya pasti dia hantam gitu. Nah tentu mudah-mudahan kedepannya Justin Hubner ini selalu dipercaya oleh klubnya Fortuna Sittard dan ya mudah-mudahan bisa kembali tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit. Itu dari Belanda. Lalu kita bergeser ke Prancis ya, dimana di Prancis Calvin Verdong tentu di pertengahan pekan kemarin sempat menderita kekalahan ya di kompetisi Europa League. Lalu akhir pekan ini kembali bermain di Ligue 1
bermain melawan Strasbourg, dan ya Lille harus mengakui keunggulan Strasbourg dengan skor 2-0. Calvin Verdong bermain hanya sebentar ya, masuk dari bangku cadangan menit ke-85 menggantikan Romain Perraud, dan sayang sekali ini adalah hari apesnya Calvin Verdong mungkin ya. Masuk di menit ke-85 dan ketika menit 93 Calvin Verdong harus mendapatkan kartu merah gitu karena melakukan sebuah pelanggaran. Tentu ini sebuah kerugian juga bagi Calvin Verdong, tetapi kita harus memberikan support juga. Semoga Calvin Verdong di laga-laga selanjutnya bisa kembali memberikan penampilan terbaiknya bagi Lille, dan tentu ya Calvin Verdong akan absen di beberapa laga ke depan gitu. Lalu kita ke Belgia ya. Di Belgia tentu di Liga 1 Belgia bagaimana Dender kembali bermain, tetapi sayang sekali Ragnar Oratmangun sudah 2 pekan atau Dender 2 kali bermain. Ragnar Oratmangun ini tidak ada dalam daftar susunan pemain secara berturut-turut 2 kali ya. Entah kenapa, entah cedera atau memang kegeser, karena memang ya Dender juga saat ini dia sudah mendatangkan pemain baru di posisi gelandang serang terutama ya, yaitu pemain asal Iran ya. Dia juga merupakan pemain timnas Iran di beberapa tahun sebelumnya, yaitu Alireza Zahanbaks. Mungkin dengan kedatangan si Alireza tersebut ya posisi dari Ragnar ini makin terpinggirkan gitu. Lalu di Liga 2 Belgia, Joy Pelupessy bersama klubnya Lommel SC bermain menghadapi tim pemuncak klasemen sementara Liga 2 Belgia yaitu Beveren dan bermain imbang 2-2, dan Joy Pelupessy berhasil berkontribusi di laga tersebut mencetak 1 gol lalu digantikan di menit ke-85, dan saat ini Joy Pelupessy bersama Lommel SC berada di peringkat kelima sementara di Liga 2 Belgia dan masuk ke dalam playoff untuk promosi ke Liga 1 Belgia musim depan gitu. Lalu kita bergeser ke Slovakia ya, di mana di AS Trenčín di lanjutan Liga Slovakia, ketika AS Trenčín bermain di akhir pekan kemarin tentu tidak ada nama Marcelino. Padahal sebelumnya di laga sebelumnya menghadapi Spartak Trnava, AS Trenčín kalah 4-0. Di situ Marcelino Ferdinand bermain ya, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, tapi di laga kemarin justru Marcelino tidak ada, bahkan di dalam bench pun di DSP pun tidak ada ya. Mudah-mudahan Marcelino terus bisa berkembang dan tentu yang paling penting ya menjaga kualitasnya gitu ya, menjaga kualitasnya dan meningkatkan performanya supaya terus mendapatkan menit bermain di Eropa gitu ya. Mungkin sementara itu dulu bagaimana review di hari ini terkait beberapa pemain kita bersama klubnya masing-masing, dan tentu kita akan menantikan para pemain kita ini bersama klubnya masing-masing ini selama 2 minggu ke depan, karena di akhir pekan nanti tentu akan ada FIFA Matchday ya, jeda internasional, yang mana kita tahu bahwa Indonesia tidak ambil bagian di FIFA Matchday November ini, dan itu akan dialihkan ke Timnas U23 ya, di mana Timnas U23 kita akan menghadapi 2 laga uji coba, yaitu menghadapi Timnas U23 Mali, dan di mana di Timnas U23 tersebut ada beberapa diisi oleh para pemain diaspora juga ya. Salah satunya ada Ivar Jenner gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.